Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah, pada siang hari ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 30 di bulan April 2024, QLM mengudara bersama mitra, juga TV channel QIC. Dan alhamdulillah, siang hari ini kami undang narasumber kita, masih muda namun luar biasa. Kita mau belajar bersama, yaitu Mas Muhammad Safrizal Wardana. Luar biasa. Terima kasih Mas. Terima kasih sudah sampai ke studio kami. Mudah-mudahan ilmunya nanti manfaat. Amin. Dan mitra, kali ini silaturahim kita adalah yang ke-297. Sungguh luar biasa. Setiap sepekan sekali, hari Selasa, kita mengudara bersama. Dan pada hari ini, tema yang kita ambil sungguh luar biasa, yaitu menjemput sukses besar. Ini insya Allah pembelajaran yang luar biasa dari SMK Cilincing 1. SMK Cilincing 1 di mana tempatnya Mas? Di Jalan Baru Gang 2. Di Jalan Baru Gang 2. Jalan Baru Gang 2. Dekat dari Islamik. Dekat. Sangat dekat ya. Sangat dekat, Pak. Saya menghabarkan bahwa di sana ada SMK Cilincing 1 berada di Jalan Baru Gang 2. Artinya kalau Koja dan Cilincing itu sangat dekat sekali, kata Mas Rizal. Siap. Mas Rizal memberikan oleh-oleh untuk kita semua, untuk kita pelajari bahwa langkah apa sebenarnya nanti untuk bisa menjemput sukses besar. Ada 7M nih, mitra. Dan semua siapa saja yang sedang bergabung dengan kita, yang oleh-olehnya dari SMK Cilincing 1. Namun sebelum itu saya mau bincang dulu sama Mas Rizal. Apa kabar Mas Rizal hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Luar biasa ya Mas Rizal ya. Tidak ada hambatan? Tidak ada Pak. Hanya 10 menit kali ya? Hanya dari, 10 menit. 10 menit dari Cilincing sampai ke Islamik. Artinya semua saja yang ada di Islamik, kalau mau sekolah, kita punya sekolah yang luar biasa, SMK Cilincing 1. Dan bahkan kami tadi baru mendengar ada SMA-nya di tahun ini. Kita doakan semoga maju, semoga mapan, semoga bisa memberikan inspirasi kita semua bahwa sekolah kita adalah sekolah yang luar biasa. Mas Rizal, Mas Rizal bawa oleh-oleh yang luar biasa nih, menjemput sukses besar dan dengan 7M. Tentu kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi orang besar, menjadi sukses besar hanya dengan 7M, oleh-oleh dari SMK Cilincing 1. Luar biasa nih Mas Rizal. Oke, kita akan sama-sama belajar mitra, sama-sama menggali, sama-sama bahwa kita ini butuh sesuatu yang kita memang tentu saja siapapun kita mesti menjadi orang besar. Siap. Ya, benar. Saya sepakat ya Mas ya. Siap, sepakat, jadi Pak. saya panggil Mas saja ini walaupun Pak Guru nih ya, karena masih muda sekali. Jadi muda tapi orangnya, kalau isinya tua, gitu ya. Luar biasa ini. Nah, sekali lagi kita berterima kasih juga kepada seluruh kru. Kebetulan juga ada yang PKL dari SMKN 49 dan juga SMKN 36. Salam untuk Bu, siapa sekarang Bu? Ya, ini Bu. Iya benar ya. Insya Allah sama juga Pak Totong juga, kawan kita juga di 36. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan salam juga untuk Pak Ketua Yayasan SMK Cilincing 1. Siapa? Iya Pak Imron. Pak Imran ya, Noviar. luar biasa ya. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Iya, dan Ibu dan juga Mbak Rindi yang ada di sana ya. Kita adalah orang-orang yang baik, kita adalah orang-orang yang insya Allah suka sekali dengan pendidikan dan memajukan generasi kita dengan pendidikan. Nah, apa sajakah yang ada di dalam menjemput sukses besar? Nanti kita akan lihat satu persatu, kita akan pelajari, mudah-mudahan bahwa 7M yang akan dibawakan Mas Rizal ini dari SMK Cilincing 1 itu mudah dipelajari, mudah diingat dan mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat yang pertama Mas. Nah, kita kan punya 7 cara menggapai sukses besar. Ada 7 cara. Jadi kalau ditanya berapa cara untuk menggapai sukses besar, simpel sekali. Ada 7 cara kan. Ini narasumbernya nih. Jadi tahu persis gitu ya. Kita lihat yang pertama. Nah, memiliki mimpi besar.
Ini saya sepakat sekali, Mas Rizal. Kira-kira bagaimana ya orang bisa memiliki mimpi besar itu seperti apa? Mimpi besar, Pak. Menurut saya selaku guru dari SMK Cilincing 1, khususnya buat anak muda yang masih bingung arah ke depannya seperti apa. Dari usia dini dia harus dipatokan ke depannya nanti gambarannya seperti apa. Terkadang gini, Pak. Anak-anak muda nih udah dikasih tahu sama orang tuanya nanti kamu jalurnya ke sini tapi lingkunganlah yang menghambat dia buat untuk menggapai mimpi besar dia. Iya, betul sekali. Jadi lingkunganlah yang paling berpengaruh. Ternyata betul, Mas, bahwa terjadinya anak menjadi putih atau hitam karena lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat besar sekali pengaruhnya. Oleh karena itu nggak salah nih kalau datang ke SMK Cilincing 1. Di sana akan dididik menjadi orang yang insya Allah luar biasa. Insya Allah hebat. Sepakat dengan Mas Rizal, dari orang tua mengarahkan, kemudian kita mendukungnya. Seandainya saja anak-anak kita mau diarahkan, kemudian mau menjalankan apa yang orang tua inginkan. Karena kan nggak ada satupun orang tua yang ingin anaknya kebelangsa. Gitu. Nggak ada satupun anak yang ya, orang tuanya, kamu jadi ini aja, enggak. Iya, benar. Semua ingin jadi orang besar kan. Semua ingin berpikiran besar. Semua ingin menjadi orang kemanfaatannya selalu luar biasa. Bahwa ternyata ini Mas Rizal nih mengatakan orang tua mengarahkan, insya Allah anak-anaknya ikut. Dan di SMK kita, Mas, di SMK Cilincing 1, insya Allah seperti itu semua ya. Jadi Bapak Ibu Guru juga sepakat dengan ini ya. Jadi mimpi besar, milikilah mimpi besar, karena sesungguhnya kalau kita hidup tanpa mimpi, itu ya kita seperti orang di lautan, di kapal tanpa arah ya, tanpa kompas. Mau kemana kita? Kanan laut, air, kiri air, depan air, belakang air. Bingung muter-muter di situ aja. Atau saya pernah gambarkan begini, seorang anak muda sedang mengendarai mobil di jalan tol. Ketika di jalan tol kan bebas hambatannya, enak sekali di jalan tol itu. Namun ketika turun, ketemu perempatan, bingung. Aduh, mau kemana saya ini? Ke depankah, ke kanankah, kirikah, atau balik lagi? Saking bingungnya, nanya kepada seorang yang lagi duduk di jalan, Pak, saya mau kemana? Lah, Anda mau kemana? Kebingungan kan? Oleh karena itu, insya Allah nih, SMK Cilincing 1 akan mengarahkan kita menjadi anak-anak yang hebat ke depannya dan punya tujuan. Dan bahkan nanti ada di nomor 2-nya, Mas, ada tujuan tersendiri ya. Itu mimpi besar. Milikilah mimpi besar. Yuk, yang belum memiliki mimpi besar saat ini, kita miliki. Yang belum tahu bagaimana cara mimpi besar agar bisa tergapai, nah datang ke SMK Cilincing 1. Ada Mas Rizal di sana. Siap melayani, Mas. Siap menolong anak muda ya. Luar biasa. Hebat sekali. Nah, ini yang pertama. Kita lihat yang kedua, Mas. Nah, bagaimana cara kita atau langkah kita, atau tadi ada 7 cara ya untuk menggapai mimpi besar, itu menentukan tujuan. Saya kan listrikkan begini, Mas. Kalau kita mau ke Semarang, naik kereta dari Jakarta, kan nggak mungkin turun di Tegal, nggak mungkin turun di Cirebon. Turunnya di mana? Pasti ke Semarang. Karena kita punya tujuan di Semarang. Nah, ini luar biasanya. Orang yang tidak memiliki tujuan, hidupnya flat, Mas. Bahkan bingung. Bahkan akan mengatakan, loh kok saya kayak gini-gini aja. Karena nggak punya tujuan. Mas Rizal luar biasa membawakan materi yang hebat banget di Cilincing 1. SMK Cilincing 1. Jadi, miliki tujuan. Punya mimpi besar, kemudian punya tujuan. Tujuannya mau kemana? Mau jadi apa? Kalau di Cilincing 1, mudah-mudahan di sana ya, Mas. Anak-anak dari kelas 1 sudah dididik, kamu bagusnya ke sini. Oh iya, jurusannya ada apa? Apa aja? Ada administrasi perkantoran dan teknik permesinan, Pak. Permesinan ya? Mesinnya mesin apa itu? Mesin bubut, Pak. Mesin bubut, ya, luar biasa. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Saya kalau melihat mesin, bengkel mesin bubut itu sangat jarang sekali. Padahal ini tentunya ya menjadi fokus bagi kita untuk menjadikan kita luar biasa, kita bisa usaha dengan mesin bubut. Atau mungkin karena mahal harganya di alat-alatnya. Enggak juga ya? Enggak juga sih, Pak. Yang penting belajar dulu ya, ilmunya dulu ya, baru prakteknya kita. Baru praktek lapangan. Dan mesin bubut itu di sini kayaknya belum ada ya, Mas? Di lingkungan CU2, Jakarta Utara 2 nih. Sangat minim mungkin, Pak. Sangat minim. Jadi luar biasa nih bagi yang suka dengan mesin, maka datanglah ke SMK Cilincing 2. SMK Cilincing 1 ya, untuk belajar mesin bubut di sana, atau jurusan mesin permesinan ya. Siap, Pak. Jadi perempuan pun boleh sekarang ya. Siap, boleh. Masih kuat-kuat, jadi kan sekarang alat semua ya. Canggih-canggih pakai alat, nggak pakai tenaga lagi. Yang penting menguasai mesinnya. Nah, memiliki tujuan tadi, Mas. Kalau menurut Mas Rizal sendiri, coba terangkan apa sih menentukan tujuan itu gimana gitu? Kalau menentukan tujuan itu, saya sebagai selaku guru itu menginginkan siswa-siswi SMK Cilincing 1 agar memahami tujuan untuk belajar dan mendalami ilmu sekolah. Iya, yang pertama. Karena kita ada 2 jurusan, mungkin dari siswa-siswinya sendiri selaku dia mau mengambil jurusan administrasi perkantoran, tujuannya untuk apa ke depannya, dan teknik mesin perbubutan buat apa dia ke depannya. Iya, jadi betul sekali bahwa
ketika belajar dari kelas 1 itu sudah diarahkan, oh saya suka dengan OTKP atau perkantoran, maka belajar di jurusan OTKP. Saya suka dengan mesin atau dengan bubut tadi, maka belajar di mesin bubut ya. Kan terbuka semua ya Mas, benar, untuk semua ya. Siapapun yang mau pokoknya asal datang, mendaftar dan bisa diterima gitu ya. Benar, Pak. Insya Allah seperti itu. Nah ini kesempatan besar Bapak Ibu, Ayah Bunda, SMK Cilincing 1 ini jangan lupa datang ke SMK Cilincing 1 di Jalan Baru Gang 2 ya, nggak jauh dari sini. Kata Mas Rizal cuma 10 menit tuh kalau ke sana ya. Jadi ternyata di lingkungan kita di Islamic sini ya. Jadi kalau kita inginkan anak-anak kita menjadi ahli perkantoran, datanglah ke SMK Cilincing 1. Kalau ingin jadi ahli mesin bubut, datanglah ke sana, akan dididik secara baik dan diarahkan sehingga memiliki mimpi ayah, juga memiliki tujuan iya. Sungguh luar biasa. Saya memberikan apresiasi kepada Mas Rizal ini. Masih muda namun wah luar biasa. Sekarang wakil kepala sekolah. Ya. Wah, sebentar lagi jadi kepala sekolah SMA ini ya. Jadi mudah-mudahan amin. Siap, ya. Amin, Pak. Amin. Jadi memang harusnya muda yang tampil. Kata Soekarno, saya hanya butuh 6 pemuda saja untuk menjadikan negara Indonesia hebat. Nah, luar biasa ya. Bisa banyak-banyak ya. 6 asal hebat ya hebat gitu ya. Ya kita yang tua mendukung-dukung aja lah. Mas Rizal jalan ini, yang ini ya. Siap, yang tua memberikan ilmunya, yang muda jalan gitu ya, mengimplementasikan ilmunya yang telah dipelajarinya. Ada di sana tulisan OTKP atau perkantoran, yang kedua mesin bubut. Mudah-mudahan tidak ada tambahan jurusan lagi tahun depan. Untuk tahun ini sementara sih itu, karena kita lagi juga fokus ke SMA dulu, mungkin nanti di 2025 lah baru. Jadi memang ada arah juga sana ya Mas? Iya, siap. Pengembangan itu terus ya, jadi kita tidak terhenti sampai di sini. Iya benar Pak, siap. Memang luas sekali dan mudah-mudahan SMA-nya nih, SMA baru nih, mumpung baru, ayo kita rame-rame ke sana gitu. 1000 murid pun siap ya? Siap, wah, luar biasa. Jadi nggak khawatir dengan tempat ini gitu. Pokoknya datang aja ke SMK Cilincing 1. Di sana nanti ada SMA juga. Pagi atau siang? SMA untuk sementara siang, Pak. Oh, sementara siang ya? SMA-nya ya, kalau pagi kan SMK. SMK pagi dan SMA siang ya. Jadi tambah ramai sekali, insya Allah ya. Kita butuh sekali memang sekolah-sekolahan yang seperti ini ya. Mitra semua tidak sulit lagi mencari sekolahan, tinggal datang aja 10 menit dari Islamic Center nih, dari Koja atau dari Tanjung Priok atau dari Warakas gitu ya, atau dari Cilincing, wah tinggal milih saja. Di sana ada SMA, ada SMK, jurusannya ETKP dan permesinan bubut. Jadi mudah sekali untuk mencari sekolah saat ini dan Cilincing 1 adalah salah satunya yang betul-betul akan membina kita dan betul-betul ke keluarganya Mas ya. Siap, Pak. Ya kita akan, karena orang tua akan menitipkan pada kita, kitalah walinya yang kedua ya di sekolah kita. Mudah-mudahan anak-anaknya akan diarahkan menjadi orang-orang yang punya mimpi besar dan juga memiliki tujuan sehingga nanti pada akhirnya endingnya itu inilah tujuan aku. Dan pada akhirnya apa? Alhamdulillah, saya bisa bekerja di sini. Alhamdulillah, saya bisa berusaha mesin bubut. Luar biasa, Pak. Bener, Pak. Hebat sekali ya. Ini yang kedua. Yang ketiga kita lihat lagi. Oh, memiliki komitmen pada tujuan, betul ya. Bener. Jadi ternyata begini, ada yang namanya komitmen. Komitmen itu mesti orang yang kekeh terhadap apa yang dimaui adalah komitmen. Benar. Kadang kita ini kok kalah dengan komitmennya. Belum sampai ke arah sana, ke arah tujuannya, sudah pudar gitu. Berarti kan nggak komit gitu ya. Padahal mestinya memiliki komitmen yang besar ya. Benar. Jadi kita kalau sudah punya tujuan, mesti punya komitmen. Yakin di sekolah kita, di SMK Cilincing 1 itu nanti diajarkan bahwa Anda kan jurusan perkantoran, maka Anda kan komitmen menjadi orang kantor di sana. Anda kan jurusan bubut, nanti akan menjadi ahli mesin bubut. Dan itulah komitmen ya. Dan tidak nyeleweng kan? Benar, Pak. Ya, di kelas 2 tidak lari kan gitu. Tidak. Terus sampai kelas 3 dan sampai akhirnya ujian gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau menurut Marizal bagaimana nih? Memiliki komitmen pada tujuan. Memiliki komitmen pada tujuan yang dibagaimanakan itu adalah prinsip dari seseorang karena komitmen itu amat penting bagi kehidupan, Pak. Betul. Kalau saya itu adalah agar siswa-siswi saat lulus mempunyai bekal dengan ilmu untuk bekerja di perusahaan dan sesuai dengan cita-cita yang mereka harapkan. Iya, betul. Karena komit dengan tujuannya. Kan? Orang yang masuk OTKP kan pasti ingin jadi orang kantor. Kan? Siap. Orang yang masuk mesin bubut pasti ingin jadi ahli mesin bubut yang itu. Ini komitmen. Memang luar biasa. Saya mengamati nih Mas Rizal ini memberikan 7M. Ini nggak banyak, tapi luar biasa sekali di dalamnya. Jadi dari awal memiliki mimpi besar ya, kemudian punya tujuan ya, dan harus komitmen, harus fokus. Makanya ada istilah the power of focus. Orang yang mengerjakan dengan fokus itu pasti luar biasa, pasti hebat. Sayangnya terkadang kita tidak fokus. Benar, Pak. Ya sayangnya kan tadi saya katakan sudah hampir kita dapat, kita nggak fokus sehingga akhirnya bubar ya. Nah di sini tadi diarahkan dari kelas 1. Anda punya komitmen besar terhadap jurusan Anda sebagai orang OTKP akan bekerja di kantor, maka komitmen Anda harus ini, pegang seperti ini ya gitu, menjadi profesional gitu ya. Menjadi orang yang hebat di kantornya. Jadi tidak hanya sebagai karyawan biasa, tapi karyawan luar biasa.
kemudian Anda menjadi seorang katakanlah ahli bubut atau mesin bubut, Anda bekerja dimanapun, jadi nanti tujuannya adalah ketika Anda memiliki ilmu tentang bubut gitu kan, dan paham betul bagaimana cara kita menggunakan mesin bubut itu kan. Saya pernah mendengar di utara ini, memang ada salah satu SMK yang awalnya itu kurang hebat, sekarang luar biasa sekali, bahkan muridnya itu sudah mencapai ribuan. Ya ada di sini di sekitar kita ya, mudah-mudahan Cilincing 1 pun akan demikian. Amin. Awalnya memang betul-betul bahwa ya sekolah yang betul-betul memikirkan para siswanya menjadi luar biasa ke depan. Dan ini ternyata ya tadi walaupun sedikit kita bincang dengan Mas Riza sebagai wakil kepala sekolah, ternyata arahnya sama ke sana. Anak-anak akan diarahkan sesuai dengan jurusannya dan akan diarahkan bagaimana betul-betul menjadi profesional di bidangnya. Dan inilah, dan ternyata memang komitmen adalah merupakan satu dasar dalam kehidupan. Ini Mas Riza, komitmen itu adalah dasar. Komitmen itulah harus kita pegang ya. Jadi orang berkomitmen tinggi gitu ya. Jadi betul memang kalau di PPK Mas, itu ada pembelajaran yang luar biasa ya. Kalau sekarang kan tidak lagi PPK ya, nanti dikembangkan lagi. Jadi yang pertama kan religius, ya kan. Memang orang Indonesia itu kan mungkin nggak berreligi ya, karena betul kita dibesarkan dengan religius, dengan agama yang cukup ya. Yang kedua nasionalis ya, kan wajib ya. Sebagai negara kita yang kita betul-betul harus menjaga NKRI gitu. Kata orang bilang, anak muda bilang nih, Mas Riza bilang NKRI harga mati. Luar biasa gitu ya. Jadi seperti itu ya. Atau Pak Imron ya, yang pas karena betul beliau kan tentara nasional Indonesia ya. Jadi pas sekali itu kelilingnya. Jadi NKRI harga mati. Ya. Ketua yayasan kita kan masih aktif di TNI ya. Insyaallah terus membina anak-anak kita ya, yang semangat juga. Tapi waktu itu juga saya ketemu sama beliau. Beliau mengatakan pada saya, Pak, mumpung kita masih hidup, kita berjuang untuk anak muda kita menjadi orang luar biasa. Wow, saya sungguh sangat terharu dengan kata-kata itu. Dia berjuang, mumpung masih hidup, nih, berjuang untuk anak-anak muda bangkit luar biasa. Masa kalah sama luar negeri gitu. Ini Indonesia itu. Jadi nggak kalah sama negara-negara yang hebat juga gitu. Kita pun hebat gitu ya. Nah ini, tadi saya katakan bahwa memiliki komitmen itu menjadi acuan bagi kita dan dasar di mana kita ingin sukses, maka kita harus betul-betul memiliki komitmen yang tinggi pada tujuan kita. Jadi jangan kemana-mana. Kadang orang mengatakan, Anda itu bunglon. Ini belum selesai, udah lari sini. Ini belum selesai, lari sini. Kan nggak seperti itu harusnya. Ya, mestinya harus benar-benar diarahkan. Jadi kalau toh kita jadi karyawan juga profesional. Kalau toh kita jadi pengusaha bubut, pengusaha yang profesional. Yakin kalau kita fokus, kita betul-betul mengerjakan yang itu. Saya sepakat dengan Mas Rizal, kita punya komitmen tinggi, kemudian kita akan berhasil. Dan ternyata keberhasilan seseorang itu ya karena komitmen itu. Iya benar. Iya, jadi memiliki komitmen yang tinggi. Mitra, siapapun yang sedang mendengarkan atau sedang mengikuti Radio GIC, kali ini kita mengundang tamu yang luar biasa. Masih muda, umurnya masih berapa Mas Rizal? 20, Pak. 20 tahun, luar biasa ya. Jadi bedanya 40 tahun sama saya. Luar biasa ya. Jadi ya 20 tahun nih, masih single lagi ya. Jadi ya, kita ingin nanti juga, misal kapan-kapan putra-putri kita bawa kemari juga untuk bersharing ya. Kita untuk apa, artinya bahwa SMK Cilincing betul-betul ada nih. Cilincing betul-betul mendidik anak yang seperti ini. Tidak kalah dengan yang lain, tidak kalah dengan yang di sana-sana yang katanya hebat lah. Ternyata Cilincing juga luar biasa. Cilincing 1 gitu ya. Jadi ada yel-yelnya di sana Cilincing 1. Ya, jadi nanti dibuat yel-yel gitu. Jadi supaya dikenal ya. Jadi siswanya mengenali itu, karena bagaimanapun juga bahwa di pendidikan itu sih nggak mudah, tetapi kita semangat. Bahkan kata Pak Imron itu, semasa kita hidup kita harus berjuang untuk anak muda kita supaya bangkit. Kan luar biasa ya, kita bangkit, katanya kita bangkit. Ya, hebat banget. Nah, ini memiliki komitmen yang tinggi, memiliki pada tujuan. Jadi artinya ketika mitra sudah ingin seperti ini ya, terus saja seperti itu, insya Allah pada suatu saat akan panen. Ya. Dan sekarang itu kalau di guru penggerak ada istilah panen, gitu. Panen raya katanya. Jadi nanti setelah wisuda atau setelah apa, kalau ya sudah sih ya sekarang istilahnya itu nanti panen gitu. Sekarang sudah angkatan keberapa Mas di sana Cilincing 1 itu? Angkatan lulusan sekarang angkatan 45. Wah, luar biasa, memang sekolah tua sebenarnya, sudah cukup tua sekali. Jadi artinya pengalaman itu sudah tidak dilakukan lagi lah. 45 kan artinya sudah 48 tahun kalau begitu Mas, ya kan tambah 3 tahun ya. Kita 45, kan kelas 3-nya sudah 4 ke 5, berarti betul 48 tahun itu bukan lagi muda lah. Itu udah cukup pengalaman, tinggal mungkin Mas Riza sekarang mengembangkan. Saya fakat anak-anak muda yang duduk di situ ya, hebat-hebat ya. Yang memang anak generasi Z itu sangat berbeda dengan anak generasi X atau generasi Y. Kalau saya kan masih generasi Y.
generasi lama lah ya. Sekarang generasi Z kan hebat-hebatnya. Anak tidak buta IT. Dan di sini saya lihat juga anak-anak yang pada PKL di sini atau praktikin di Islamic Center dari SMK 49 dan juga dari SMK 36 ya. Itu hebat-hebat banget. Mereka jurusannya di multimedia ya. Mereka betul-betul, saya setiap hari itu kalau saya siaran pasti mereka yang menonton itu, pasti mereka yang menyiapkan. Artinya sudah praktek benar ya. Ya Bu Ani di 49 dan kalau di 36 siapa sekarang? Pak Totong di operator di apa IT-nya Pak Totong. Mudah-mudahan sehat semua ya dan dekat dengan kita terus menjalin kekeluargaan dengan mereka semua dan kita adalah orang-orang yang berjiwa pendidik dan berjiwa pembelajar. Jadi tidak ada istilah tidak belajar. Never too late to study, katanya begitu ya. Tidak ada terlambat belajar ya. Kita terus belajar, yang tua dengan yang muda dengan yang tua sama-sama belajar dan nanti luar biasa. Karena satu-satunya orang yang bisa eksis adalah yang bisa adaptasi. Ketika terjadi pengurusan IT yang luar biasa ya kita pun yang tua ikut belajar. Dan di sini yang muda-muda tampil dengan gagahnya, dengan hebatnya mengajarkan kepada yang tua tentang IT. Luar biasa juga ya. Jadi sama-sama gitu ya. Kalau kita ingin eksis ya kita belajar. Jadi tidak ada lagi istilah apa ya, kalau orang Jawa bilang dulu ningrat gitu ya. Nggak ada lagi, sudah sekarang belajar. Siapa yang tidak mau eksis ya berarti ketinggalan. Kalau kita tidak bisa adaptasi ya ketinggalan. Maka kita harus adaptasi. Kita belajar dari yang muda segala hal yang belum kita tahu. Karena yang muda pun belajar dari kita ya. Jadi sama ada sharing ya, saling mengisi antara yang muda dan tua. Dan saya sepakat sekali kalau apa ya anak-anak muda yang berkiprah di dalamnya, karena betul anak muda itu masih sangat fresh, masih sangat hebat dalam berpikirannya, yakin maju. Saya yakin maju. Justru yang tua yang mestinya mendukung saja gitu ya. Sepakat ya Mas Rizal ya. Ya ini yang ketiga adalah memiliki komitmen pada tujuan. Jadi jangan nyeleweng atas tujuannya, tapi punya komitmen yang tinggi atas tujuan itu dan kita kerjakan secara fokus. Sehingga impian kita akan menjadi kenyataan. Yang keempat Mas, wow, lihat yang keempat. Ya, menemukan mentor. Nah ini disinilah kita akan menjadi satu gurunya. Karena mentor dengan guru dengan advisor berbeda. Mentor itu kan orang yang melakukan dan berhasil. Iya, benar. Kemudian kita ingin belajar dengan seseorang yang memang berhasil dalam bidang itu. Benar. Jadi kalau kita mau jadi ahli bubut, kita main-main ke orang yang punya pabrik bubut ya. Nah, disitulah mentor kita. Memang menemukan mentor adalah salah satunya. Betul bahwa kita harus menemukan mentor untuk menjadi hebat. Jadi ada istilah begini, Mas. Kamu jadi luar biasa kalau ketemu guru yang luar biasa. Siapakah guru yang luar biasa? Ya mentor kita. Jadi mentor itu yang menjadi guru luar biasa karena memang praktek yang sama. Jadi kalau kita ingin jadi luar biasa, maka mestinya kita ketemu guru yang luar biasa. Memang ada, saya baca satu statement tentang guru. Saya lupa penulisnya, tapi itu memang dari West, dari partai Eropa. Guru biasa itu hanya guru yang hanya bicara. Itu guru biasa, guru yang hanya bicara. Guru yang menerangkan itu guru pandai, guru pintar, dia menerangkan. Guru yang mendemonstrasikan itu guru yang hebat. Jadi apapun yang diajarkan didemonstrasikan guru yang hebat. Anak-anak kamu nanti buka baut ini, demonstrasikan guru hebat. Namun ada lagi guru yang luar biasa atau guru agung, adalah guru yang memberikan inspirasi. Nah contohnya ini Mas Rizal. Guru inspirasi ya, inspirator kita semua. Masih muda bisa memberikan inspirasi, membawa oleh-oleh yang hebat saat ini ya. Jadi ada 7M ini yang diingat-ingat dari Challenging 1 tentang bagaimana kita menjadi orang yang meraih mimpi besar. Di antaranya tadi adalah ketika punya komitmen yang tinggi atas mimpinya. Jadi tidak kemana-mana, saya kepengen dia ya terus kejar terus sampai dapat. Jangan lari dulu ya, pasti dapat ya. Pasti dapat itu. Nah ini yang keempat adalah menemukan mentor. Kalau Mas Rizal sendiri bagaimana pandangannya tentang menemukan mentor? Kalau untuk saya khususnya selaku laki-laki memang dekat dengan ibu, tapi saya menemukan sosok mentor itu berada di ayah saya, Pak. Meskipun dia dari seorang angkatan, tapi dia begitu memahami tentang dunia pendidikan. Iya, betul. Iya, itu mentor Mas Rizal ya. Jadi saya sepakat sekali ketika kita ingin menjadi orang pendidik yang hebat ya, dekatlah dengan pendidik yang luar biasa juga. Karena untuk menjadi luar biasa kan ketemu guru luar biasa. Benar. Kalau kita menjadi guru biasa-biasa, siswanya biasa-biasa aja. Benar. Tapi kalau kita guru luar biasa, siswanya kan luar biasa gitu ya. Betul. Jadi ternyata Mas Rizal itu kagum dengan ayahnya dan dijadikan mentor sekaligus. Artinya nggak jauh kalau begitu, Mas. Saya yakin sekali kalau seperti itu kan sangat dekat ya, karena ayahnya, hubungan keluarganya juga hebat, family-nya juga hebat. Karena gini, ternyata dalam kehidupan hanya 4F yang dibutuhkan. 4F saja.
Orang kadang tidak mengerti tentang itu. Yang pertama fit, ya. Sehat jiwa raga. Orang yang sehat jiwa raga itu akan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi tidak menyeleweng lah. Dikasih amanah juga akan amanah gitu ya. Dikasih ini juga akan mengerjakan ini kan. Ini fit. Fit itu sangat diperlukan. Ya kita nggak bisa kerja baik kalau tidak fit. Benar. Ya kan. Kita nggak kerja luar biasa kalau tidak fit. Ya. Ini fit. Yang kedua family. Ternyata keluarga. Kata orang bijak mengatakan kalau Anda melangkah dari keluarga yang baik, maka di sana akan terjadi kebaikan. Namun kalau Anda melangkah dari keluarga yang tidak baik, di sana akan terjadi keburukan. Wah, luar biasa. Maka family ini antara suami istri harus saling mendukung, antara ayah, anak, ibu harus saling mendukung ya, saling kerjasama lah ya, bersinergi lah. Gitu. Saya sepakat itu. Yang ketiga, friends, perbanyaklah teman. Benar. Ketika kita punya banyak teman, apapun yang akan kita berbuat mudah. Kalau saya punya 5.000 teman, saya punya bisnis A, tawarkan ke 5.000 orang, pasti laku 10%. Gitu. Jadi ini ya, saya punya apa link SGSI namanya, Sahabat Guru Super Indonesia. Se-Indonesia itu semua membernya ada 4.000 lebih. Dan bahkan ada yang luar negeri dari Ciku dari Malaysia ikutnya. Saya punya itu. Saya bikin memang dan saya ingin sekali menginvite mereka untuk belajar bersama. Jadi ada SGSI, Sahabat Guru Super Indonesia di Telegram. Ya itu sekarang itu sudah 4.000 lebih. Dan saya mengajarkan bahasa Inggris pun di sana. Saya mengajarkan ilmu hipnotis juga di sana. Saya mengajarkan segalanya di sana. Itu. Jadi enak sekali kalau kita punya friends. Ya, yang tiga ya. Yang keempat adalah ini. Yang keempat itu yang orang sekarang bingung sekali. Kenapa bingung? Karena dari awal tidak mengerjakan seperti itu. Financially free. Mestinya kita ini menjadi orang kaya. Jangan jadi orang miskin ya. Financially free itu artinya mau beli apapun bisa. Kalau sakit beli rumah sakitnya bisa, beli dokternya bisa kan gitu ya. Jadi financially free. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi orang kadang-kadang struggle itu berjuang ya, berjuang dengan keuangan. Ini kenapa kita struggle? Karena kita tidak tahu konsepnya. Kalau kita tahu konsep, kita menerapkannya, kita akan menjadi orang yang free of financial. Jadi 4F itu penting sekali. Tadi pertama adalah fit, yang kedua family, yang ketiga friends, yang keempat financially free. Financially free. Jadi orang yang punya passive income pasti financially free. Mas Rizal harus bangun passive income. Jadi datang sendiri duitnya. Itu jangan aktif income aja ya. Ini passive income. Nah ini kalau Mas Rizal mengatakan ternyata mentornya adalah ayahnya. Ibu juga jadi mentornya. Tapi ternyata pendidikan ayahnya adalah orang yang sekalipun ayahnya ini orang angkatan katanya. Tapi tahu pendidikan persis. Memang luar biasa ya. Di pendidikan ini luar biasa. Dan Cilincing 1 akan menjadi hebat ke depan ketika kita betul-betul memiliki atau sense of belonging. Dan ajarkan juga kepada siapapun harus ada rasa memiliki, sense of belonging. Terkadang kita ini kan bekerja tapi nggak merasa memiliki, kayak asing gitu ya. Yang kita sayangkan seperti itu. Mestinya ketika kita kerja dimanapun kita berada, itu milik kita juga. Kita besarkan di situ. Mestinya seperti itu. Jadi sense of belongingnya ini, yang kadang-kadang orang cuek dengan tidak memiliki. Nah, Mas Rizal nanti ajarkan tentang sense of belonging. Luar biasa. Ini yang keempat adalah menemukan mentor ya. Dan mentornya ayahnya sendiri. Wih, luar biasa nih. Hebat ya. Dan nggak jauh ya. Aduh, yang kelima sekarang Mas ini. Yang kelima adalah menghadapi tantangan. Nah ini Mas, kalau orang bijak mengatakan, kalau punya masalah besar, kecilkan. Punya masalah kecil, buang saja. Nyaris nggak punya masalah. Bahkan orang yang berpikir bahwa masalah saya bukan masalah, nggak ada masalah. Semestinya kan seperti itu. Jadi kita enjoy kan gitu ya. Permasalahannya kan masalah kecil dibesarkan. Apalagi masalah besar kan. Apalagi lari dari masalah kan. Gitu. Nah, ini justru kita kan menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Nah, orang mengatakan gini, jangan pernah jatuh di tempat yang sama 2 kali. Kalau saya katakan boleh 10 kali. Semakin banyak jatuh di situ, semakin mudah untuk bangkit. Karena tahu caranya kan. Lagi-lagi jatuh di sini, lagi-lagi jatuh di sini kan. Jadi bolehlah ya itu. Ini Mas Rizal. Jadi menghadapi tantangan. Jangan lari dari tantangan, tapi hadapilah tantangan. Sekecil apapun tantangan, ya itu merupakan hikmah bagi kita. Karena kita semestinya setiap harinya adalah tantangan, ya. Itu juga tantangan kan itu. Yang nganggur juga tantangan, yang kerja juga tantangan, yang punya bisnis juga tantangan, yang tidak punya bisnis juga. Orang tidur saja tantangan. Bangunnya benar atau enggak, bangunnya benar apa enggak kan gitu ya. Nah, ini menghadapi tantangan mitra luar biasa. Yang kelima adalah kita tidak boleh menjadi orang yang kerdil. Ada hikmah yang mengatakan begini Mas. Kalau kita lemah terhadap diri kita, lemah itu artinya kita manjakan diri kita. Kita akan digilas oleh lingkungan kita. Itu betul ya? Betul. Mas Rizal juga tahu ya? Betul. Tapi kalau kita keras terhadap diri kita, kita bisa jadi menggilas lingkungan kita. Ya kan? Benar ya? Wah ini hebat. Jadi jangan lemah terhadap diri kita ya. Jangan manjakan diri kita ya. Jangan sakit gitu ya. Kita lawan aja gitu. Kita hebat. Menghadapi tantangan. Oh Mas Rizal bagaimana nih? Pengertian Mas Rizal yang membawa apa? Yang membawa oleh-oleh kepada kita ini tentang menghadapi tantangan. Silakan.
Kalau saya tipikal orang yang kalau ditantang justru saya menerima hal itu, Pak. Yang sesuai Bapak katakan mungkin jatuh di lubang 2 kali atau 10 kali bisa, tapi saya beranggapan bahwa pengalaman itu memang guru terbaik. Tapi nggak harus kita memiliki pengalaman, bisa jadi orang lain yang memiliki pengalaman, kita belajar dari pengalaman orang lain. Apakah kita harus merasakan jatuh itu sakit? Kan kita bisa lihat dari orang lain. Betul. Nah, kan ada istilah gini, belajarlah dari orang yang gagal. Benar. Jangan belajar orang yang sukses. Tapi kita ketahuan orang sukses kan. Benar. Tapi kalau orang gagal kan supaya kita nggak gagal gitu ya. Oke, benar. Saya sepakat Mas. Jadi memang tadi dikatakan kalau kita jatuh, apakah kemudian kalau orang lain yang jatuh, apakah kita yang merasakan? Tapi orang lain yang merasakan. Namun bisa cerita pada kita. Supaya kita jangan jatuh. Hebat sekali ya. Ini adalah salah satunya. Nah, luar biasa. Ini menghadapi tantangan adalah satu hal yang memang tidak bisa kita pungkiri ya, tidak bisa kita lari dari tantangan itu. Tapi tantangan justru menjadi hikmah bagi kita dan pembelajaran hebat bagi kita. Orang kalau hidupnya tanpa tantangan kayaknya juga nggak enak gitu ya. Flat. Maka gini, ada istilah yang sangat bagus saya renungkan. Sesuatu yang didapat dari kerja keras, harganya sangat mahal. Tapi sesuatu yang didapat dari hal gampang, harganya sangat murah. Saya sepakat dengan itu. Maka tantangan adalah satu hal di mana kita harus menghadapinya, sehingga kita akan menjadi hebat itu. Dengan tantangan itu kita akan menjadi orang yang mandiri, orang yang tegar, orang yang luar biasa ya. Tadi kalau saya katakan tadi di karakter ya, pendidikan karakter, ada religius, nasionalis, kemudian ada gotong royong. Yang sifat kita kan gotong royong ya. Kita ini orang Indonesia sudah kayaknya sudah menjadi hal yang lumrah untuk bergotong royong kan, bukan individu ya. Bahkan di Cilincing sendiri, SMK Cilincing sendiri adalah menerapkan kegotong royongan itu ya. Jadi satu kesatuan antara siswa dan para gurunya, siswa dan orang tua dan sekolahnya adalah satu kesatuan itu ya. Ini kan saling gotong royong. Bahkan gotong royong itu dalam agama perintah Allah untuk saling bergotong royong, saling menolong. Kalau kita tidak saling tolong menolong, kita pendusta agama kan gitu ya. Harus saling tolong menolong. Yang kemudian kemandirian ya. Kalau di sana diajarkan kemandirian maksudnya. Diajarkan Pak untuk kemandirian. Iya, karena memang betul kita kan harus mandiri ya. Sekalipun kita tahu gotong royong, tapi kemandirian harus ada ya. Jadi tidak gemblok terus gitu ya. Tidak menjadi orang kedua lah. Orang kesatu, karena kita siap gitu ya. Siap menghadapi tantangan gitu ya. Siap menjadi orang nomor 1 ya. Orang kalau sudah gemblok itu katanya orang nomor 2, katanya ya. Jadi saya juga, jadi kalau saya gemblok berarti saya nomor 2, gak enak juga. Jadi saya harus mandiri gitu. Jadi orang yang menghadapi tantangan inilah tidak orang nomor 1. Tadi dikatakan bahwa boleh jatuh berkali-kali dalam satu hal, tapi kemudian kita pelajari apa sih yang terjadi gitu. Apa sih yang hikmah yang kita ambil, apa sih sebenarnya yang menjadikan kita hebat ke depannya gitu. Karena sesungguhnya ketika kita kalah, ketika kita tidak pendapatan kita tidak sesuai dengan harapan kita, maka ada di dalamnya hal-hal positif yang kita ambil. Kata hikmah mengatakan begini, kalau kita berhasil dalam satu hal, katakanlah bahwa rahmat Allah datang pada kita. Namun kalau kita belum berhasil, berprofesionallah terhadap itu ke depannya. Ya kan harus begitu kan? Sehingga kita tahu bahwa apa yang kita dapatkan itu ya rahmat. Tapi kalau belum berhasil bukan berarti gara-gara gitu ya. Tetapi justru kita profesional ke depan. Mestinya seperti itu. Kalau sekolah kita belum maju, kita refleksi. Ya kan, atau kadang-kadang ada EDS atau evaluasi di sekolah. Evaluasi di sekolah itu artinya kurang apa ya, kita refleksi, kemudian kita akan sama-sama tuangkan dan kemudian sama-sama buktikan sehingga kemanfaatan akan lebih kan gitu ya. Jadi tidak menyalahkan bahwa gara-gara dia, gara-gara ini kan nggak harus seperti itu kan, karena nggak perlu banget lah kalau kita menyalahkan orang, karena tidak akan nyampe Mas. Ya tidak akan nyampe. Sekarang perbandingan itu adalah perbandingan pada diri kita, bukan pada orang lain. Karena berbeda kan. Tapi perbandingkanlah kinerja saya setahun ini dengan tahun kemarin, beda nggak sih? Ya kan gitu. Bukan dia tahun kemarin, saya tahun ini, bukan itu, karena tidak sama. Jadi kalau kita bandingkan dengan diri kita, artinya kita refleksi diri, dan kita akan bisa maju karena itu. Karena yang bisa mengukur diri kita adalah diri kita sendiri. Iya, karena kita lihat bahwa kemajuan anak ya kita sendiri, kita yang memiliki, yang tadi sense of belonging. Kita lihat anak-anak kita, insya Allah akan sampai di sana ya kita sendiri. Bahkan satu hal yang kita sayangkan, alumni itu sebenarnya investasi besar kita. Kalau kita jaring alumni kita, kalau kita jadikan satu alumni kita jadi keluarga besar kita itu sebenarnya nggak usah promosi, karena mereka kan punya adik, punya kakak, punya tetangga ya kan, dan ke depan akan hebat banget. Ini alumni satu pun jangan hilang. Maka ada istilah yang luar biasa. Kalau kita kalau ingin bahagia satu hari, ingin bahagia satu jam, pergi tidur. Bahagianya 1 jam. Ingin bahagia satu hari, pergi rekreasi. Ya rekreasi bahagia cuma hari.
ingin bahagia setahun, cari keberuntungan. Nah, cari keberuntungan berarti bahagianya 1 tahun. Ingin bahagia selamanya, tolong orang lain. Nah, bagaimana cara kita menolong orang lain? Di antaranya adalah pendidikan yang maju. Nah, di antaranya adalah ketika Cilincing 1 menyiapkan pendidikannya untuk anak-anak kita. Benar. Kita sama aja menolong orang lain, maka bahagianya seumur hidup. Saya jadi nggak habis-habis bahagianya gitu ya. Ini hebat. Nah, jadi mestinya seperti itu, kita adalah orang-orang yang semangat dengan pendidikan dan kita orang-orang yang senang menghadapi tantangan. Ini kata Mas Rizal, hadapilah tantangan itu, jangan lari dari tantangan. Hadapilah tantangan itu sebagai hikmah bagi kita. Dan tantangan merupakan pembelajaran yang terbaik untuk kita. Bahkan katanya ini, ternyata pengalaman adalah guru yang terbaik. Experience is the best teacher. I do agree. Hebat banget ya. Ini mitra ini sangat luar biasa. Kita sudah 5 hal saja sudah hebat banget di tengah-tengah percakapan kita dengan SMK Cilincing 1. Nah, kalau Mas Rizalnya seperti ini, bagaimana dengan guru-gurunya? Waduh, ya, nanti kapan-kapan gurunya bawa sini juga sama siswanya. Siap, jadi hebat banget nih. Ini binaannya Pak Imron nih, luar biasa Pak Imron. Pak Imron, salam Pak Imron. Hebat nih Pak Imron. Sangat hebat sekali dan semua pendukungnya mudah-mudahan saya doakan dan semua warga di Koja datanglah ke SMK Cilincing 1 ada terbuka. Buka dari jam pagi ya Mas? Dari pagi. Pagi sampai siang ya? Sampai siang. Di Jalan Baru Gang 2. Gang 2. Jalan Baru Gang 2 ya. Berbondong-bondonglah datang ke sana untuk mendaftarkan putra-putrinya dan belajar di sana, insya Allah menjadi orang-orang yang hebat ke depan. Saya yakin sekali, apalagi ya anak muda yang hebat nah, yang hari ini bersama kita belajar dengan mitra semua, belajar dengan komunitas manapun yang sekarang sedang mengikutinya, ternyata 7 hal yang dibawakan baru 5 saja sudah hebat. Saya sudah merinding dibawakan oleh-oleh yang hebat dari Mas Rizal SMK Cilincing 1 membawakan materi yang luar biasa sekali dan ternyata materinya adalah bagaimana kita menjadi orang yang bersukses besar atau luar biasa menjadi hebat. Karena memang sesungguhnya kita ini sudah sukses, kita ini sudah hebat. Mas. Jadi kalau kita, kata orang sebelah mengatakan kita ini pemenangnya, kita dilahirkan sebagai pemenang. Dan bahkan kan segala kita yang dimiliki ini, yang diberikan Allah pada kita, kan hebat semua ya. Tangan kita hebat, kaki kita hebat, mata kita hebat, pikiran kita hebat. Mestinya kita sudah sukses 60%. Tinggal cari sedikit lagi tuh. Nah, datanya kemana? Yang 40% datang ke Mas Rizal nih, SMK Cilincing 1, nanti kan hebat lagi sana gitu. ya, agree ya, setuju seperti itu ya. Datang ke Cilincing 1, belajar di sana ya Anda 40% akan terisi, 100% sukses. Hebat, satuannya tidak akan terkatung-katung, insya Allah seperti itu. Karena kita sungguh menjadi orang luar biasa, kita akan menjadi orang sukses besar. Temanya saja menjadi sukses besar. Bagaimana langkah-langkahnya tadi ya, baru 5 nih, ada 2 lagi. Apalagi nih ke depan kan itu ya. Ya kita lihat lagi yang ke-6 ya. Yang ke-6 misalnya lihat lagi. Oh, meyakini keberhasilan. Wah, memang betul bahwa kita mesti yakin dengan keberhasilan kita. Terkadang kita ini memang apa ya, sudah suudzon dulu, sudah merasa, aduh saya ini nggak pengalaman ini, aduh saya ini nggak berhasil, mestinya kan seperti itu, positive thinking lah. Jadi kita harus meyakini dengan apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan. Toh kalau belum berhasil sesuai dengan harapan, tadi ada hikmah di dalamnya kan, ada apa di dalamnya karena tadi saya katakan kalau berhasil itu insya Allah rahmat, kalau belum kita harus profesional ke depan. Benar. Jadi artinya ketika hari ini kita yakin dengan keberhasilan kita mesti seperti itu. Dan kalau belum berhasil berarti kita menggali ada apa di dalamnya. Kemudian ke depan akan berhasil kan itu ya. Jadi meyakini akan keberhasilan usaha kita. Apapun yang kita upayakan secara maksimal, secara fokus tadi dengan apa memiliki tujuan lebih besar dan sebagainya itu, akhirnya kita yakin dengan keberhasilan kita terhadap apa yang kita tuju. Ya, kalau menurut Mas Rizal sendiri bagaimana nih tentang meyakini keberhasilan? Meyakini keberhasilan, Pak. Kalau menurut saya sendiri meyakini keberhasilan adalah orang-orang yang berani mengambil resiko, Ya, Pak. betul. Terkadang resiko ini memang lebih baik kita mengambil dan gagal daripada kita nggak mencoba sama sekali. Betul. Saya sepakat itu karena gini, berhasil itu adalah orang yang jalan dari satu titik ke titik yang lain. Itu berhasil. Gagal adalah ketika kita diam. Ya bahkan tadi masih mengatakan orang yang diam saja, yang tidak berusaha, itulah yang gagal, yang tidak dapat apa-apa kan. Benar, Pak. Betul bahwa kegagalan itu adalah bukti kita pernah mencoba. Ya gitu. Artinya kita pernah mencoba kan. Benar. Oh gagal dengan ini kan. Tapi kita kan belajar, bukan patah semangat. Kan? Kalau kita diam saja karena kegagalan, kita kalahkan gitu ya. Kita mestinya masih semangat, ya. Masih panjang. Kata orang bilang mengatakan Belanda masih jauh. Jadi kita perang terus ya. Ini luar biasa masih jadi suka saya dengan anak muda ini. Aduh luar biasa. Jadi
sekalipun saya tua tapi ya ngikutin gitu ya. Gak apa-apa nih, Mas Rizal hebat banget. Jadi betul saya sepakat itu. Jadi ketika kita gagal artinya kita itu bukti kita pernah mencoba daripada nggak mencoba sama sekali. Wow, itulah. Jadi mencoba aja gitu ya. Jadi harus mencoba hal baru ya Mas ya. Benar. Ke depan memang saya yakin sekali ketika dipimpin oleh orang-orang yang visioner. Ini Mas Rizal visioner ya, visioner banget lah ke depan. Jadi tahu ya ternyata arah walaupun masih muda. Kalau orang bilang jangan bilang anak kemarin loh ini. Tapi ilmunya luar biasa. Aduh, ya memang betul secara fisik masih muda, tapi pengalaman cukup tinggi ya. Ini karena apa? Saya yakin sekali karena ayahnya tadi, karena mentornya kan ayahnya. Jadi kan dekat dengan ayah sehingga tahu persis bagaimana ayahnya memberikan solusi terbaiknya untuk Mas Rizal ini kan gitu. Sehingga pantaslah ya saat ini menjadi wakil kepala sekolah termuda ya, karena ini wakil presiden termuda ya. Iya benar. Itu ternyata ada di sini fotokopinya nih. Hebat banget ya, meyakini keberhasilan betul. Jadi mitra jangan sampai takut dengan kegagalan ya Mas. Benar, Pak. Karena gagal tadi adalah bukti kita mencoba ya. Dan ternyata ketika kita gagal artinya kita harus mencoba lagi dan mencoba lagi. Tidak lari ya. Benar. Dan kalau diam kan kita tadi apa? Gagal ya. Gagal. Tapi kalau kita mencoba tidak gagal. Ini yang keenam. Wah, luar biasa. Mitra jangan salah bahwa ayo kita mencoba mengimplementasikan 7 hal nanti yang diajarkan Mas Rizal dari SMK Challenging 1 untuk kita semua. Pembelajaran yang sangat hebat dan mudah-mudahan hal ini adalah menjadikan kita orang-orang yang ke depan lebih makmur, lebih hebat, lebih sukses, lebih berpikiran luas ya, dan lebih saya sih mengatakan empatik, lebih tahu diri lah. Ya kan, karena orang empati itu kan tahu diri, tahu di mana saya kan. Saya bicara sama siapa, saya di mana adanya kan, saya lagi apa kan gitu. Jadi orang empati itu luar biasa. Kita adalah orang-orang empati yang senantiasa senang dengan belajar dari manapun, dari siapapun, sekalipun dari yang muda. Saya katakan tadi, never too late to study, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan saya pun nggak malu nanti belajar banyak sama Mas Rizal tentang segala hal. Jadi hebat aja. Saya sudah 12 tahun di Islamic Center di sini. Mulai tahun 2012 ya menjadi ya katakanlah sedikit memberikan ucapan-ucapannya di sini yang bermanfaat ya. Ini yang sudah ke 297 tema yang sudah kita yang kita berikan kepada siapapun kita dan belajar bersama dengan kita. Dan Mas Rizal ini yang ke 297. 3 lagi sudah 300 ya. Karena minggu depan sama SMK Hang Tuah 1. Dan minggu depannya lagi pelayaran. SMK Pelayaran Jakarta, insya Allah sama-sama makin berbagi. Nanti kita akan lagi dengan siswanya dan Bapak Ibu gurunya. Insya Allah juga bisa bersharing ya, bisa berbagi, bisa katakanlah ya kita mampunya seperti ini ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat kan gitu ya. Oke, kita yang ketujuh. Wow, melibatkan Sang Pencipta, betul sekali. Saya sangat sepakat mitra dan pemirsa GIC, siapapun yang sekarang sedang join dengan Mas Rizal dan saya ini di QLM, Quality Life Management. 7 hal tadi ternyata terakhir adalah melibatkan Sang Pencipta. Artinya ketika orang melibatkan Sang Pencipta tidak ada lagi depresi. Segala sesuatu yang sudah kita upayakan kemudian kita doa. Biasanya Mas, usaha itu seiring dengan doanya. Doanya banyak, usahanya juga akan dapat banyak gitu ya. Nah ini melibatkan Sang Pencipta itu karena kita orang religius. Kita percaya dengan ada Tuhan yang lebih luar biasa lagi yang bisa menuntun kita dan segala-galanya. Dan suksesnya kita, tidak sukses kita tadi saya katakan adalah mudah-mudahan menjadi rahmat bagi kita. Karena apapun yang saat ini kita jalankan adalah semua anugerah dari Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dipimpin, dibina, diarahkan menjadi orang-orang yang betul-betul menjalankan syariatnya. Dan menjadi orang yang hebat, luar biasa karena Allahnya gitu ya. Jadi toh kita pintar tapi nggak ke atas, pintar tetap membumi gitu. Mas Rizal hebat bukan ke atas tapi tetap membumi ya, karena memang pada dasarnya adalah yang paling hebat adalah Allah gitu. Iya, benar, Pak. Kita hanya menjalankan aja ya. Kalau Mas Rizal bagaimana nih pendapatnya melibatkan Sang Pencipta? Simpelnya gini Pak, usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong. Oh betul sekali, sepakat. Jadi memang usaha harus dengan doa ya. Usaha ada doa, usaha ada doa. Betul bahwa Allah tuh mengajarkan pada kita juga seperti itu. Jadi kita doa kan salah satu harapan. Ya, bagaimana kita nggak berharap ya? Ya kalau kita ingin sesuatu kan harus berharap. Berharapnya pada Sang Pencipta gitu ya. Mudah-mudahan SMK Challenging 1 adalah dilindungi oleh Allahnya dan terus dibina menjadi sekolah yang luar biasa ke depan. Sampai kapanpun selagi tidak ada kiamat,
Cilincing akan bangkit dan luar biasa. Wah, Amin, hebat sekali ya. Amin. Ini dari Mas Rizal nih. Karena pendidikan itu tidak ada matinya menurut Benar, saya. Pak. Pendidikan terus ya. Karena kelahiran akan terus. Maka mestinya kita berjuang untuk pendidikan terus. Orang-orang yang di pendidikan itu menurut saya orang-orang luar biasa dan hebat sekali. Kalau saya dengar kata guru itu cukup merinding juga, luar biasa. Jadi dipanggil guru artinya kan orang yang sudah memberikan segalanya kepada anak kita. Benar, Pak. Dan di sini mengapa kita undang Mas Rizal ya, yang masih muda ini berdiskusi dengan kita agar paling tidak ada masukan, ada komparasi lah. Kita yang tua juga merendahkan diri, merasa wah yang muda juga hebat. Kita belajar dari yang muda kan gitu Mas. Mas Rizal juga belajar dari yang tua hal-hal yang Benar, tahu. Pak. Benar, Pak. Karena semuanya kan limit ya Mas, terbatas ya. Terbatas, sehingga kita saling mengisi, kita saling sharing, mudah-mudahan kita saling menjadi orang saling mendoakan. Dan Cilincing 1, SMK Cilincing 1 di Jalan Baru 2 adalah yang the best untuk sekolah kita di Jakarta ini. Wow. Jadi motivasinya ke sana ya arahnya. Memang kita harus menjadi ya tidak the best tapi mungkin number one. Kalau nggak number one yang the best. Sama saja, ternyata sama saja. Jadi harus begitu. Tapi paling tidak punya impian ke sana. Benar, Pak. Kita ingin minimal nanti Cilincing 1 punya 17 lantai. Siap, amin. Wow, luar biasa ya. Jadi orang tercover semua ya. Siap. Sekolahnya nyaman, belajarnya enak. Bapak Ibu gurunya juga bermasyarakat dengan kita. Kita satu dengan mereka semua dan orang tua titipan pada kita akan kita bina sebaik mungkin, sejauh mungkin dan fokus tadi sesuai dengan 7M yang sudah dilakukan. Kata Mas Rizal yang terakhir itu usaha tanpa doa itu sia-sia. Wah, luar biasa ya. Usaha tanpa doa sia-sia. Satunya lagi? Usaha tanpa doa itu sombong, tapi doa tanpa usaha itu bohong. Oh iya, doa tanpa usaha bohong. Jadi kalau hanya kayak gini aja, tapi nggak ada usaha ya? Nggak ada artinya gitu ya. Iya, tapi kalau berusaha namun ada doa. Ada doa ya, mestinya memang sejajar searah ya. Terus kita berpasrah pada Allahnya. Mudah-mudahan manfaat Mas. Siap, kita sudah cukup ini 1 jam, ya sampai setengah 2. Jadi hari ini bahagia sekali. Mitra, terima kasih. Mas Rizal sudah sampai ke studio kami. Mudah-mudahan besok ke depan saya panggil lagi, undang lagi para peserta didiknya ya. Siap, para gurunya juga. Atau Pak Imron ya. Siap boleh. Ya pembinanya atau ketua yayasannya. Kita ngobrol-ngobrol ringan dan insya Allah manfaat ya. Karena sesuatu yang seperti ini kan peninggalan digital. Mas. Benar Pak. Jejak digital. Kita meninggalkan digital. Mudah-mudahan menjadi dakwah bagi kita, menjadi manfaat bagi orang banyak. Demikian mitra, bincang kita selesai. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizal. Ini saya panggil Pak karena sudah guru kita. Dan semua Bapak Ibu Pak Rizal kasih salam untuk semuanya, Bapak Ibu guru SMK Cilincing, Bapak Kepala Sekolah Pak Yosep ya. Iya benar. Mudah-mudahan Pak Yosep sehat juga. Amin. Dan Pak Yosep juga sense of feelingnya sangat tinggi sehingga maju. Anak-anaknya juga demikian ya. Anak-anak yang baik dan menghasilkan anak-anak yang juga cukup hebat untuk ke depan. Karena sesungguhnya untuk menjadi hebat itu harus jadi guru luar biasa dulu. Atau untuk kita menjadi hebat kita ketemu guru luar biasa. Bincang kita sangat padat, bincang kita sangat hebat, sangat luar biasa. Mas Rizal, terima kasih. Sampai sini. Nah, mitra, kemudian akhir kata kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.